Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada sebagian kaum muslimin yang keliru dalam menempatkan ajaran tentang birrul walidain. Menurutnya, ajaran berbakti kepada kedua orang tua ini adalah untuk anak-anak. Ketika seseorang sudah dewasa, sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, malahan sudah lebih tua lagi daripada itu, punya cucu dan seterusnya, dia merasa bukanlah objek dari ajaran tentang berbakti pada orang tua. Dia lupa bahwa dia juga seorang anak dari orang tuanya. Ada sebuah penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat substantif terkait dengan ini, yang menjelaskan tentang bagaimana bakti kepada orang tua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini merupakan sebuah kisah dalam bentuk doa seseorang kepada Allah ketika dia terkurung di dalam gua beserta dua rekan lainnya. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari Abdullah bin Umar. Ada beberapa versi yang sedikit agak berbeda dari kisah ini, namun semuanya memiliki substansi yang sama. Menurut satu riwayat disebutkan bahwa ada 3 orang yang melakukan perjalanan ke sebuah pebukitan. Bainama salasatu nafarin yatamasyawna akhadahumul matar. Jadi ada 3 orang yang bepergian ke sebuah bukit, yang dalam perjalanannya dia itu ditimpa hujan lebat. Kemudian mereka berteduh dalam sebuah gua. Sayangnya batu yang semula tidak berada di pintu gua itu tiba-tiba bergeser, terjatuh ke pintu gua itu, batu besar, sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya ada yang mengusulkan agar mereka berdoa. Unduru a'malan amaltumuha salihatan lillah fad'ullaha ta'ala biha la'allallahu yafrujuha ankum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermodalkan amal-amal saleh yang kita lakukan ikhlas kepadanya,
Mudah-mudahan Allah menyingkirkan batu ini sehingga kita bisa keluar. Penjelasan berkaitan dengan birrul walidain ini dapat kita ambil dari doa orang yang pertama. Mulailah orang yang pertama ini berdoa. Apa katanya dalam doanya? Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang masih hidup, yang sudah tua renta. Wamraati wali sibyanun sigharun. Di samping itu saya sudah berkeluarga, punya seorang istri, punya beberapa orang anak yang masih kecil-kecil. Ar'a alaihim, saya yang menghidupi mereka semua dengan mengembala. Fa idza arahtu halabtu, setelah selesai saya mengembala, saya memerahkan susu untuk mereka. Fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla bani. Setelah saya dapatkan susu, saya beri orang tua saya terlebih dahulu. Saya suruh mereka berdua, saya persilahkan mereka berdua meminum susu itu terlebih dahulu, baru kemudian anak-anak saya, dan seterusnya. Suatu ketika, ya Allah, saya pergi mengembala ke tempat yang jauh, sehingga falam ati hatta amsaitu, saya baru pulang ketika sudah sore, ketika sudah hampir malam. Fawajadtuhuma qad nama, saya temui kedua orang tua saya, rupanya keduanya sudah tertidur dalam keadaan yang tentu saja belum minum susu, karena biasanya saya yang mengambilkan susu untuk mereka. Fahalabtu kama kuntu ahlu, kemudian saya langsung mengambilkan susu sebagaimana biasanya. Faji'tu bil hilab, saya bawa kemudian susu itu kepada mereka. Faqumtu 'inda ru'usihima, saya kemudian berdiri sejajar dengan kepala keduanya yang tertidur itu, sambil menenteng itu, membawa susu itu untuk diminum. Saya berjaga-jaga, kalau dia terbangun langsung saya beri susu. Akrahu an uqidhahuma min naumihima, saya tidak mau membangunkan orang tua saya dari tidur mereka, khawatir terganggu tidurnya, khawatir dia tersinggung. Saya berdiri. Wa akrahu an asqiya sibyata qablahuma was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadamai, saya juga tidak mau memberikan susu ini terlebih dahulu kepada anak-anak saya, yang mereka tidak tertidur, mereka terbang, mereka terjaga. Padahal anak-anak saya itu menangis, memegang-megang kaki saya, meminta susu itu karena mereka juga lapar. Tapi itu tidak saya lakukan, ya Allah. Saya tidak mau, andaikan orang tua saya tidak ridho dengan itu. Akhirnya saya terus duduk berdiri menunggui mereka berdua. Falam yazal zalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr. Saya melakukan itu menunggu mereka terbangun. Rupanya mereka terbangunnya baru subuh. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi
fafruj lana furjatan nara minhas sama. Jika menurutmu ya Allah, apa yang kulakukan ini adalah untuk mencari keridhaanmu, benar mencari keridhaanmu, betul menurutmu apa yang kulakukan ini, bukakanlah batu ini untuk kami agar bisa keluar, agar kami bisa melihat langit. Farajallahu furjatan fara'au minhas sama. Maka seketika itu juga batu itu bergeser. Dalam riwayat itu disebutkan mereka belum bisa keluar bergesernya, karena ada 2 orang lagi yang akan berdoa, nanti baru gesernya itu sempurna sehingga bisa keluar. Tapi mereka sudah bisa melihat langit dari situ. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting, ada beberapa penjelasan penting dari Rasulullah berkaitan dengan berbakti kepada 2 orang tua yang diceritakan dalam hadis ini. Hadis ini jelas-jelas menyebutkan bahwa orang yang benar baktinya kepada orang tuanya, doanya itu tidak terhalang sampai kepada Allah, dan Allah juga segera mengabulkan doanya. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang berbakti kepada orang tuanya itu langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang masih punya orang tua tapi sudah renta ini, yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak-anak, dia berhasil mempersatukan orang tuanya dengan keluarga kecilnya. Tentunya ini sesuatu yang dibilang susah juga tidak begitu susah, dibilang mudah juga kadang-kadang banyak sulitnya. Ada orang yang tidak berhasil membuat orang tuanya, khususnya misalnya ibunya dengan istrinya itu akur. Orang tuanya menarik ke sini, keluarganya menarik ke situ, sehingga dia kadang-kadang sangat dilematis. Dalam cerita ini, salah satu wujud kebaktian kepada orang tua itu, dia bisa mendamaikan sedemikian rupa. Ar'a alaihim, katanya, sayalah yang memimpin mereka, menghidupi mereka, menjaga mereka sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan sesungguhnya begitu detail bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, yang sudah besar, yang sudah punya tanggung jawab, tetap memperlakukan orang tuanya dengan baik, tetap atau tidak berkurang hormatnya kepada orang tuanya yang sudah renta itu. Di dalam hadis ini terlihat betapa dia menghargai perasaan orang tuanya. Ketika dia mendapatkan sesuatu untuk diberikan pada keluarganya, dalam hal ini disebutkan susu, fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla bani, saya persilahkan terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya beri mereka minum terlebih dahulu, baru kemudian anak-anak saya, istri saya, keluarga saya. Begitu dia
benar-benar memuliakan kedua orang tuanya. Dia dahulukan ibu bapaknya daripada anak istrinya. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, itu terlalu ekstrim sepertinya. Mana mungkin sekarang seseorang lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya yang menjadi tanggung jawab mutlaknya itu. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Taruhlah kita posisikan contoh dalam hadis ini sebagai contoh yang ideal, contoh yang sangat baik. Namun setidak-tidaknya pesan penting dari hadis itu adalah dia sama sekali tidak mengabaikan orang tuanya. Baginya orang tuanya itu merupakan prioritas, atau tidak-tidaknya salah satu prioritasnya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang tuanya itu terlantar tanpa perhatian, kurang kasih sayang. Dia tidak mau melakukan itu. Karena memang siapa lagi yang akan memuliakan orang tuanya kalau bukan anaknya, apalagi dalam keadaan orang tuanya sudah sepuh, sudah sangat tua, sudah tidak bisa berusaha banyak lagi sebagaimana sebelumnya. Setidak-tidaknya pesan penting itu yang diambil. Kalau kita kemungkinan memposisikan contoh ini terlalu tinggi, dia tidak akan merasa tenang kalau orang tuanya itu merasa kekurangan perhatian. Dia tetap menjadikan itu sebagai prioritas. Fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla bani. Ketika dia bawa susu di saat orang tuanya sudah tertidur, akrahu an asqiya sibyata qablahuma. Dia juga tidak mau memberi terlebih dahulu anak-anaknya. Kita pungut, kita ambil saja pesan pentingnya begitu dia memprioritaskan, memperhatikan bagaimana orang tuanya. Setidak pesan itu yang kita ambil. Sehingga tidak ada anak-anak dengan dalih keluarganya kemudian melepas begitu saja orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga terlihat bagaimana anak yang sudah punya anak-anak ini menjaga perasaan orang tuanya, agar orang tuanya tidak tersinggung. Ketika dia datang membawa susu yang dia tahu orang tuanya ini lapar, butuh susu ini, kalau dibangunkan kemungkinan dia gembira karena dia dapat susu. Karena biasanya sebelum sore ini sebenarnya dia sudah minum susu ini. Tetapi karena dia dalam kondisi tidur, akrahu an uqidhahuma min naumihima. Saya tidak mau membangunkannya karena khawatir terganggu tidurnya, tersinggung perasaan. Jadi begitu dia jaga orang tuanya, termasuk ketika dia tidur di situ. Begitu tinggi akhlaknya dalam menjaga hati orang tuanya. Sebab ketika seseorang sudah tua, tingkat sensitivitasnya terhadap hal-hal yang menyakiti perasaannya itu lebih tinggi. Dia mungkin tidak akan protes, dia mungkin tidak akan marah kalau dibangunkan begitu saja. Tapi dia kemudian menekan dadanya, menekan perasaannya. Bisa saja begitu. Makanya
akrahu an uqidhahuma min naumihima, tidak mau saya bangunkan. Maka tanya, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fafruj lana furjatan nara min as-sama. Saya sedang kesulitan sekarang ya Allah, terkurung di dalam gua beserta 2 rekan saya yang lain ini. Tolong kami, andai engkau berkenan dengan amal saleh saya itu, bukakanlah batu yang menutup pintu. Seketika itu juga Allah mengabulkan doanya, karena dia adalah seseorang yang benar baktinya kepada orang tuanya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini, sehingga kita semakin dicatat, semakin banyak catatan kita oleh malaikat sebagai anak yang baktinya memang seperti yang diinginkan oleh Allah terhadap kedua orang tuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.